Shalom, selamat pagi sahabat Sobat STII dimanapun berada. Senang sekali pagi hari ini kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan ajak saudara semua untuk membaca dari kitab Amsal 6 ayat 6 sampai 10. Saya akan bacakan begini firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Mempersiapkan Masa Depan. Saudara, kitab Amsal ditulis oleh Raja Salomo. Pada saat itu Israel mengalami kejayaan dalam hal politik, kerohanian, kebudayaan, dan juga ekonomi, membuat reputasi Israel pada waktu itu mencapai puncaknya. Dan bahkan dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 4:34, dikatakan pembesar-pembesar dari berbagai penjuru datang untuk mendengarkan hikmat dari Raja Salomo, bahkan mereka membawa upeti. Nah, kitab Amsal Salomo mengungkapkan pikiran Allah mengenai hal-hal yang besar dan juga hal-hal yang kecil. Bagi Salomo, sepertinya tidak ada topik yang lepas dari perhatian Salomo, termasuk tentang kemalasan, termasuk tentang masa depan. Saudara, masa depan seperti apa yang saudara inginkan? Masa depan seperti apa yang saudara harapkan? Saudara yang kuliah bisa kuliah selesai tepat pada waktunya. Saudara yang melayani Tuhan ingin mempunyai pelayanan yang mapan, gedung tempat ibadah yang baik, yang besar bahkan yang megah, pekerjaan pelayanan bagus, punya uang, punya kendaraan, punya rumah, punya istri yang cantik, punya pacar yang cantik, suami yang baik, mengasihi Tuhan. Saudara punya mimpi, punya cita-cita di masa depan, dan ingin mewujudkan, mempersiapkan masa depan saudara yang terbaik, yang the best. Nah saudara, kita bisa mempersiapkan masa depan kita dengan cara kita bisa mentaati perintah-perintah Tuhan. Yang pertama, dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang pertama yang harus kita taati adalah untuk bisa mewujudkan masa depan kita seperti yang kita harapkan. Yang pertama adalah rajinlah. Lawan kata dari malas. Amsal pasal 6 banyak sekali menyinggung perihal sikap malas. Penulis mengerti betul mengenai kemalasan yang menjadi kecenderungan banyak orang, sehingga ia sampai perlu mengajak kita belajar kepada semut. Binatang yang kecil, yang lemah, yang sangat kecil ukurannya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Saudara, kita tahu bagaimana semut selalu bergerak, bekerja dengan rajin. Semut bahkan mampu mengangkat beban atau makanannya yang bobotnya lebih besar daripada tubuhnya. Dan ketika dia mengalami kesulitan, dia akan mengajak temannya untuk bergotong royong melakukan hal tersebut. Bahkan semut bisa menempuh perjalanan yang panjang, yang jauh untuk ukuran seekor semut. Saudara pernah mendengar hukum pertama Newton waktu saudara sekolah dulu SMP, SMA, tentu pernah mendengar ini. Tentang hukum pertama Newton, dikatakan bahwa sebuah benda yang bergerak memiliki kecenderungan untuk tetap bergerak. Sementara sebuah benda yang diam memiliki kecenderungan untuk tetap diam. Nah, hukum ini berlaku juga pada manusia. Ada manusia yang secara alami terdorong terus untuk melakukan tugasnya. Tidak bisa diam, begitu aktif. Diamnya hanya tidur aja. Tapi ada juga manusia yang punya kecenderungan
selalu bersikap acuh tak acuh, cuek, tidak peduli dengan tugasnya, tidak peduli dengan tanggung jawabnya. Kalau sudah diam ya diam, mager tidak mau gerak. Nah, orang-orang jenis ini perlu dibutuhkan motivasi untuk mengatasi kemalasan mereka. Saudara, kita bisa melihat bahwa masalah kemalasan merupakan hal yang harus segera kita lawan. Kemalasan harus segera kita lawan. Rajinlah, siapkan masa depan, belajarlah dengan rajin, kembangkan potensi diri semaksimal mungkin sampai kapasitas tertinggi yang bisa kita berikan, yang bisa kita lakukan. Rajinlah seperti semut. Saudara tahu Bill Gates, penemu Microsoft Word, dia adalah orang terkaya nomor 2 di dunia. Apa kira-kira rutinitasnya setiap hari? Rutinitasnya setiap hari adalah membaca buku. Dia punya prinsip bahwa belajar adalah seumur hidup. Jadi dia menerapkan prinsip itu dengan cara dia membaca buku setiap hari. Dikatakan bahwa dia bisa menyelesaikan membaca buku dalam 1 tahun 50 buku. Itu artinya dalam 1 minggu dia menyelesaikan 1 buku bacaannya. Rajinlah. Belajarlah dari semut. Lakukan kesuksesan itu, saudara. Kesuksesan itu ketika seseorang melakukan sesuatu secara terus-menerus, dilakukan dengan hati setiap hari, dengan konsisten, itu adalah kesuksesan seseorang. Dan membaca menurut Bill Gates ini adalah selain meningkatkan pengetahuan, itu juga merefleksi diri. Saudara, anak saya Dio sekarang sedang kuliah ngambil S2. Dia dulu waktu SMA, mau cari SMA, dia berkata, "Mami, di mana ada sekolah yang tidak ada disuruh membaca buku?" Waduh, di mana ya? Susah nyari sekolah seperti itu. Tapi sekarang dia sudah kena batunya. Dia harus membaca buku. Dan dia sudah tobat sekarang. Dia kena batunya, dia harus belajar, dia harus membaca buku untuk menyelesaikan tugas kuliahnya. Saudara, kita semua bisa mempersiapkan masa depan kita. Kalau kita mentaati firman Tuhan, rajinlah, bergeraklah terus, dan berjuanglah. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.